multiple komponen ya. Memahami urutan normal dan tidak normal komponen jumlah isinya. Memahami dan terampil menguraikan khobar berisi jumlah isinya. Gitu. Jadi kalau kita kemarin sudah mengulang unit satunya itu tentang isim, ya, isim dan 4 propertinya. Isim, 4 properti gitu ya. Kemudian masuk ke fragmen. Nah, sudah selesai di pertemuan kemarin ya. Fragmen ada 5, sudah selesai di kemarin. Nah, ini adalah modal besar kita untuk kemudian masuk ke jumlah isinya atau jumlah ya. Jumlah itu adalah kalimat. Kalau sebelumnya adalah kata dan kumpulan kata, maka hari ini insya Allah kita akan mulai menggabungkan kata dan kumpulan kata itu menjadi sebuah kalimat utuh ya, yang bisa kita kasih tanda titik kalau di bahasa Indonesia ya. Nah, jumlah ini seperti kita pelajari di unit 3 kemarin, ada jumlah isinya, ada jumlah fi'liyah ya. Maksudnya kalau jumlah isinya berarti yang jadi poinnya atau mudahnya awalannya lah ya. Awalannya itu adalah isim atau poinnya adalah isim. Kalau jumlah fi'liyah berarti awalannya atau inti kalimatnya adalah fi'il ya. Seringnya yang di depan ya, fi'il kayak gitu. Jadi sekarang mulailah kita curigai ya, maksudnya dalam potongan ayat tertentu gitu. Nah, nanti ini membentuk jumlah isinya atau jumlah fi'liyah ya. Kalimat berbasis isim atau kalimat berbasis fi'il. Nah, jumlah ini kita dulu dipelajari di unit 1 apa? Cuma menemukan kata adalah gitu ya. Di unit 1 dulu menemukan kata adalah atau hidden adalah gitu kan. Nah, caranya ada 5 dulu. Ya. Caranya ada 5. Ada umum diikuti spesifik diikuti umum. Gitu. Kemudian hakna sufa ismuha. Setelah harus sama ismuha gitu ya. Kemudian apa lagi? Break in the chain. Oh iya, break in the chain yang paling ini ya, yang paling nggak ingat benar break in the chain kayak gitu. Nah itu ini ada 5 ya cara-cara untuk menemukan adalah kata adalah yang tersembunyi. Terus kemudian diulang di unit 3. Nah di unit 3 diperdalam nih jumlah isinya. Kita kenal nanti ada mubtada, ada khobar, ada muta'alik bil khobar. Nah seperti apa karakteristik mubtada, khobar, dan muta'alik bil khobar nanti kita akan review lagi di bawah ya. Nah, pada intinya, untuk bisa kita menganalisis mubtada seperti apa, khobarnya bagaimana, muta'alif bil khobarnya yang mana, itu bab tentang fragmen dan isim ini saya anggap tuntas ya. Oleh antuna semua ini sudah tuntas begitu. Karena nanti kita akan melihat mubtada itu nggak cuma satu kata tok, ya, bisa jadi satu fragmen. Bisa jadi satu kata, bisa jadi satu fragmen. Maka kalau pelajaran fragmen belum tuntas, mata kita tidak otomatis melihat gitu ya. Ketika melihat sebuah rangkaian kata belum otomatis untuk menentukan gitu ya, sensornya kita belum aktif untuk menentukan itu fragmen apa. Nah, itu akan kesulitan seperti itu ya. Jadi silakan benar-benar yang materi kemarin-kemarin 5 fragmen yang sudah kita pelajari itu betul-betul diingat ciri-cirinya. Kalau idofah itu seperti apa sih? Oh, ringkas tanpa al diikuti jar. Oh, berarti ini rangkaian idofah. Gitu. Kemudian jar majrur, harf jar harus hafal semua. Kalau ada jar majrur, belakangnya korbannya gitu kan, atau majrurnya gitu. Karena sopo ismuha, apa saja harfnya gitu kan. Mau sufa sifat seperti apa cirinya? Isyarah wa musyarun ilai seperti apa cirinya, kelihatannya gitu ya. Sensornya kita harus aktif untuk bisa nanti mengenali dia sebagai mubtada yang mana, khobarnya yang mana, dan juga muta'ali bil khobarnya yang mana seperti itu ya. Jadi penting sekali memang urutan belajar ini penting sekali ya. Kalau ada misalkan peserta yang kemarin-kemarin izin nyimak rekaman kayak gitu ya, Nggak kedengeran ya?
anu ada masalah. Oh. Halo Us. Kata yang nyimak gitu ya. Baru berapa, belum ada 10 pertemuan awal tuh nyimak, kadang nyimak cuma di awal gitu. Kesini keterusan sampai akhir, wah ini saya harus mengirimkan pesan gitu ya. Dan saya tidak bisa seperti itu, dalam arti kalau bisa tidak ada halangan ya, pertemuan kita bisa interaksi ya, kita bisa ngobrol, kita bisa tanya jawab dua arah kayak gitu, biar saya juga tahu pemahamannya sampai mana, nanti apa yang perlu diulang, apa yang perlu diberikan untuk tambahan gitu. Jadi saya nggak bisa kalau ada peserta yang nyimak nanti nyimak rekaman. Mungkin di kelas lain ada juga ya ustazah yang cerita, ini pesertanya rajin nih, nyimak, nggak pernah datang tapi nyimak rekaman terus ya. Tapi bagi saya itu kurang gitu ya. Meskipun bisa mengikuti, tapi kalau menyimak rekaman kan saya tidak mendengar suaranya beliau kayak gitu ya pada intinya ya. Ya alhamdulillah, semoga Allah mudahkan antunas kalian untuk bisa hadir dan aktif gitu ya. Misal tidak berarti harus mengejar ya. Kalaupun lewat rekaman nanti ada yang tidak dipahami ya silahkan ngobrol di WhatsApp. Dan untuk setiap tugas silahkan dikerjakan. Ya emang pekan kemarin nggak ada tugas ya. Nah ini ya, fragmen dan isim, insya Allah kita sudah kuasai kemarin, udah cepet-cepet kok kemarin waktu translasi. Nah kita akan masuk kepada jumlah isim. Review komponen jumlah ismiyah. Mohon bersabar ya, ini saya jelaskan pelan-pelan. Memang kita dari awal banget lagi, tapi mengulang di unit 3 ya. Kenapa ini berarti? Jumlah ismiyah atau jumlatun ismiyatun gitu ya. Nah, ini komponennya ada mubtada, ada khobar, dan muta'alliq bil khobar. Mubtada, khobar, dan muta'alliq bil khobar. Antara mubtada dengan khobar ini ada kata adalah ya. Di sini nanti disisipi kata adalah. Jadi komponennya ini ya, ketika melihat jumlah ismiyah nanti sensor juga harus sudah mulai aktif. Mana batasan mubtada, mana batasan khobar, mana batasan muta'alliq bil khobar. Ya. Dari cirinya terlihat, insya Allah ya, dari ciri penampakannya kelihatan. Kalau tidak ya kita harus tahu artinya gitu ya. Cuman insya Allah dari cirinya kelihatan, ciri fisiknya kelihatan. Nah, bagaimana cirinya? Mubtada. Ini ya, dia tugasnya dulu. Tidak kalimat mubtada itu pastilah ada, karena dia fungsinya adalah menimbulkan rasa penasaran. Ya. Jadi memancing keingintahuan. Mubtada. Dia selalu ada di dalam sebuah kalimat ya. Bentuknya bisa isim rofa, satu isim rofa saja ya. Ingat tanda isim rofa, bisa bisa ani untuk dual ya, bisa una untuk jamak laki-laki, dan bisa jamak perempuan gitu. Jadi rofa itu nggak melulu un ya. Isim rofa itu bisa un atau atau juga bisa kombinasi ani gitu ya. Ani bisa kombinasi una. Nah, atau juga bisa kombinasi atun. Isim rofa bentuknya kayak gini. Bisa juga isim rofanya itu adalah fragmen. Nggak tahu ya bang, nggak pernah pakai. Fragmen idhofah ya. Kalau idhofah itu statusnya ditentukannya dari ininya, mudhofnya ya. Dilihat mudhofnya. Nah, kalau pelajaran yang lalu kalau tipe gitu ini kalau tipe itu kan dilihatnya dari mudhof ilaihnya, ikut mudhof ilaih. Nah, ngikut. Astagfirullahaladzim. Intinya nggak fokus ini ya, nggak di situ. Ikut mudhof ilaih ya, kalau tipe. Tapi kalau
status gitu ya. Kalau status dia ikut ke mudhof statusnya. Status idhofah itu berdasarkan mudhofnya. Kalau mudhofnya atau una atau ani gitu ya. Nah, maka idhofah itu adalah rofa gitu. Kemudian harna sofa ismuha ya, fragmen yang ketiga kemarin. Nah, ini juga bisa jadi mubtada. Terus mau sifah juga bisa ya, jadi mubtada ya. Fragmen bisa idhofah, bisa mau sifah. Yang tentunya rofa juga ya. Mau sifahnya rofa, kemudian isyarah juga bisa. Isyarah wa musyarun ilaih juga bisa ya. Jadi mutada gitu ya. Jadi ada 3 fragmen yang memungkinkan ya. Kalau jar majrur kan tidak, dia nggak rofa statusnya ya. Kalau jar majrur yang memungkinkan adalah harna wa ismuha, idhofah, mausufah sifah, dan juga isyarah wa musyarun ilaih itu memungkinkan dia tampil sebagai mubtada. Nah, kemudian ini dispesialkan ya si harna wa ismuha ini karena banyak tampil di Al-Qur'an. Ya, innallaha kayak gitu, annallaha gitu. Misalnya ini ya. Ini kan banyak awalan potongan ayat ya. Biasanya mau menjelang akhir ayat itu innallaha alimun hakim gitu. Allaha khabirum bima ta'malun. Innallaha alimun bidzatis sudur gitu. Itu banyak di ujung-ujung innallaha ala kulli syai'in qadir gitu ya. Banyak kita temui innallaha itu sebagai awalan kalimat di ujung ayat gitu ya. Jadi belum tentu awal ayat adalah awal kalimat ya. Bisa jadi awal kalimatnya ada di tengah ayat, bahkan hampir ke akhir ayat. Ya, ini silakan dipahami baik-baik. Mubtada dan apa saja bentuk yang bisa dia jadi mubtada. Ya, jadi biar nggak bingung kalau sudah masuk contoh, bisa sensornya langsung aktif gitu ya, menentukan mana mubtadanya. Lanjut ya. Khobar. Nah, khobar tugasnya adalah menjelaskan tentang mubtada. Ya, menjelaskan tentang mubtada dia. Jawaban atau informasi tentang mubtada tadi ya. Kalau mubtada kan menimbulkan rasa ingin tahu, kalau khobar informasinya gitu. Nah, tapi dia tidak selalu ada di dalam sebuah kalimat, nggak wajib ya. Tidak wajib ada. Kalau mubtada wajib ada. Kalau khobar tidak wajib ada. Soalnya nanti masih ada satu lagi muta'alliq bil khobar gitu ya. Jadi khobarnya nggak harus ada. Bentuknya bisa isim rofa lagi, bisa folder atau kantong ya. Kita akan mempelajari lebih jauh tentang folder atau kantong ini di unit 4 ini insya Allah ya. Semoga Allah memudahkan, saya juga belajar lagi dan terus membiasakan gitu. Kadang masih suka bingung kayak gitu. Nah, jadi kalau ketemu nanti isim rofa setelah mubtada ya. Contohnya ada di bawah ya. Nah, isim rofa itu bisa jadi fragmen, bisa jadi isim biasa yang tadi atau atau ani atau una atau atun atau juga fragmen idhofah yang rofa atau mausuf wasifah yang rofa atau isyarah wa musyarun ilaih yang rofa. Itu ya, itu bisa jadi khobar. Nah, yang lain nanti bisa bentuknya folder atau kantong ya. Di dalam khobar ada jumlah ismiyah kecil lagi gitu ya.
kayak apa namanya? Apa ya? Ya bola gitu ya. Bakso, bakso jumbo, ternyata di dalamnya ada bakso lagi yang lebih kecil kayak gitu ya, dengan komposisi sama, jumbonya dari daging, bakso di dalamnya kecil-kecil banyak dari daging gitu lah. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada kantongnya. Jadi kalau kantong itu pastilah bukan satu kata, tapi satu kalimat gitu ya. Satu kalimat. Yang disebut folder atau kantong itu nanti bukan isim, bukan fragmen, melainkan satu kalimat. Khobarnya bentuknya satu kalimat lagi. Jadi ada kalimat di dalam kalimat gitu ya. Bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Lanjut ya. Kalau ada yang masih mencatat, ini aja sampaikan aja. Lanjut muta'alik bil khobar. Muta'alik itu ta'alakoh apa sih? Dia seakar kata dengan alakoh sebenarnya. Kalau ibu-ibu itu ayat tentang apa kehamilan gitu kan ada alakoh gitu ya. Dia satu akar kata dengan itu. Ain lam qaf gitu akar katanya. Artinya menggantung atau apa namanya terkait gitulah ya. Terkait dengan khobar kayak gitu. Jadi dia sebenarnya informasi juga, informasi tentang mubtada juga gitu, tapi bentuknya khusus ya. Nah, bentuknya seringnya adalah jar majrur ya yang kita temui. Jadi kayak dia khobar cuman bentuknya jar majrur gitu ya. Tidak selalu ada juga di dalam kalimat, tidak wajib ada. Atau juga idofah yang diawali spesial mudhaf. Majur insya Allah kita sudah paham harfnya apa saja gitu. Nah, juga bisa idofah juga ternyata. Idofah yang mudhofnya itu terdiri dari spesial mudhof yang dzorof gitu. Kemarin kita sudah hafal ya. Ada apa namanya spesial mudhof, ada ba'da, qabla, fawqa, tahta, khalfa, kemudian apalagi haula, baina gitu ya. Dzorof itu menyatakan tempat atau waktu ya. Jadi kalau keterangan tempat atau waktu dia masuknya bukan mubtada ya. Misalkan ba'da qabla yaumal qiyamah, qabla yaumil qiyamah misalnya. Nah, karena ada qabla di situ ya bukan mubtada ya, melainkan sebagai muta'alliq bil khabar. Seringnya bentuknya bukan rofa ya, seringnya nasab gitu. Nah ini tentang muta'alliq bil khabar. Dan di dalam sebuah rangkaian jumlah ismiyah bisa jadi muta'alliq bil khabarnya lebih dari satu, itu juga bisa. Kalau khabar biasanya satu saja ya. Nah, tapi kalau muta'alliq bil khabar bisa jadi lebih dari satu tuh. Jar majrurnya banyak. Nah, yang perlu Anda ingat adalah tadi ya ciri-cirinya. Karena nanti di kemarin kelas saya yang satunya baru sampai unit 6 ya, baru selesai unit 6 itu, kita harus fokus banget dan udah di luar kepala banget ciri-ciri khobar, ciri-ciri mubtada gitu ya. Karena nanti di unit 6 kita pelajari sesuatu yang lain. Lah, selama ini kita taunya mubtada itu rofa. Selama ini kita taunya khobar itu rofa. Tiba-tiba nanti di unit 6 kita dihadapkan pada khobarnya nasob gitu ya. Khobarnya bentuknya isim nasob. Aturannya harus kayak gitu. Nah, kalau kita nggak tahu aturan awal ini, kita belum apa namanya mafhum tentang aturan awal ini, kita akan buyar ya. Mana yang mubtada, mana yang khobarnya rofa, mana yang khobarnya nasob. Dan di 6 juga kita akan ketemu mubtadanya itu jarwah majrur bentuknya ya. Nah, gitu katanya jar majrur itu muta'alliq bil khobar, kok bisa jadi mubtada gitu kan. Nah, maka ini dasar banget ya. Basis banget, titik tolak kita, titik tumpu kita banget untuk bisa ke aturan-aturan yang lain ya. Nah, karenanya memang harus benar-benar kita pahami dulu. Mubtada, rofa, khobarnya rofa, muta'alliq bil khobar seringnya jar majrur. Gitu ya. Contohnya, ya ini pengalaman peserta saya kemarin waktu nggak fokus dia, loh katanya khobar itu rofa sudah gitu. Padahal kita udah jalan panjang nih. Nah, kemarin saya jelaskan kalau yang ini khobarnya itu nasom gitu ya. Jadi
Itulah perlu mengikuti step by step-nya gitu. Pertemuan demi pertemuan, materi demi materi. Ya. Contoh di wallahu ala kulli syai'in qadirun. Enaknya kita uraikannya dari mubtada, khobar, muta'alli bil khobar gitu ya. Meskipun susunannya nanti ada yang kebalik-balik. Wallahu itu mubtada ya, isim rofa pertama, kemudian khobarnya ini khobar karena isim rofa kedua ya. Nah, ala kulli syai'in karena dia masih satu rangkaian fragmen tidak terputus ya, belum ada break in the chain, maka dia menduduki satu kedudukan yaitu muta'alliq bil khobar. Contoh lagi inna abana, inna dan khobar dan korbannya ya dengan ismu hanya dia menjadi mubtada lafi dhalalim mubinin. Ini ya apa namanya lam taukid, lam penegasan. Lam taukid istilahnya. Dia tidak punya kedudukan dalam jumlah ismnya, maka kita fokus ke fi dhalalin mubinin. Muta'alliq bil khobar. Ini contoh kalimat yang tidak ada khobarnya ya. Jadi cuma mutada dan MBK saja. Fi dhalalin mubinin juga gitu. Oh, ini jar majrur, tapi disambung sama mausufah sifah. Dia nggak ada break in the chain, berarti mereka menduduki satu kedudukan gitu ya. Lanjut, innama anta mudzakir. Innama di sini ingat bahwa yang digabung dia tidak punya kedudukan di dalam kalimat. Maka jangan melabeli innama ini sebagai mubtada ya. Melainkan anta di belakangnya. Ya, kan isim rofa pertama, maka dia jadi mubtada dan mudzakir sebagai khobarnya karena isim rofa kedua. Ya. Gitu. Untuk kalibil khobarnya nggak ada ya nggak apa-apa ya, dia tidak wajib ada. Ini contoh dari jumlah isinya. Saya izin sebentar. Kita lanjut ya. Sebentar. Ya, silakan ini ada Google Form menentukan komponen jumlah isinya. Saya izin ke belakang ya. Oh, anak BAB. Sekaligus Antuna mengerjakan ini. Nomor berapa yang keliru? Saya jawabnya itu Boleh keputusan aku tinggal jadi tali mubtada, harusnya khobar ya. Betul ya, karena dia sudah rofa kedua ya. Oke, terima kasih kakak. Ya, terus yang mana lagi Bu? Sama yang nomor 15 yang laibun itu harusnya khobar juga ya Ustaz. 15? Yang laibun, Laibun itu nomor berapa ya? terakhir sendiri. Oh, terakhir. Oh, oke. Itu harusnya khobar juga kan ya? An-namal hayatud dunia ya khobar. Bisa pakai Ya. Nah, al hayatud dunianya dia jadi mubtada ya. Mubtada iya. Oke. Itu saja Bu. Ada lagi? Ya itu aja Ustaz. Itu oke. Ya, alhamdulillah barakallah Bu Fat. Yang lain Bu Anis, Kak Wilfa, Bu Anis dulu. Salah satu di mana Bu? Saya itu yang nomor 1 malahan saya keburu-buru, maksudnya kayak gampang gitu. Ternyata. Itu Kira salah. apa soalnya 59 berarti Bu Anis sama Kak Wilfa itu udah benar semua. Oh gitu ya? Sempurnanya menilai 59 ya? Iya, berarti saya di situnya 57/59 tuh kayak saya. Oh, 60. Saya itu yang itu loh, yang ashabun nar itu kan harusnya khobar, cuman saya yang anarnya MBK. Oh gitu, oke. Karena tadi kayak, biasanya yang awal-awal itu kan mudah, hanya satu-satu. Masya Allah, ternyata tidak teliti ya. Iya, nggak apa. Sebentar. Apa-apa.
buat minat kok. Hah? Iniin HP apa? Api? Korek? Aku barusan nemenin korek. Oh iya. Kasih ke Abah atau ditaruh di laci ya? Dipakai. Dikasih ke Abah. Oh iya. Oke, sudah ya. Kak Wilfa, ada salah nggak? Enggak, soalnya di situnya udah 59/59. Oh, berarti Bu Anis juga udah bener itu nomor 1. Skornya Saya 3 salah, atau 2? saya nulisnya salah 58 out of Oh, 9. harusnya 58 ya. Tapi kan Gitu. saya tadi 60 ya. 60. Oke, Iya. oke, oke. Iya, alhamdulillah. Wah, ini bertingkat berarti ada 57, 58, 59 ya. Alhamdulillah. Ya, luar biasa ya. Alhamdulillah sudah berarti insya Allah gitu tentang bentuk ya sensornya ya sudah mulai jalan ini mubtada khobar dan muta'alliq bil khobarnya. Alhamdulillah barakallahu fikum jami'an. Ini ada Google Form-nya ya, coba kita buka dulu. Enaknya dikerjakan dulu atau tulis dulu? Kerjakan dulu aja kali ya, nanti biar cepat kita ini ya. Bentar, gantian satu persatu dari nomor 16. Bu Anis dulu, silakan. Jawabannya. Bentar, Us. Bentar. Ada ikan besar. Nomor 16. Tilka mubtada 9 ikan, oke. tilka nikmatullahi khobar alaikum apa tadi muta'alliq. Ya. Kalau mau diartikan bagaimana, Bu? Nikmat Allah itu Ya. nikmat Allah atas kalian. Nah, itu adalah gitu ya, setelah mubtada kasih. Nah, itu adalah hati-hati. Kasih atas saja senternya. Nikmat Allah Atas kalian. Oke, alhamdulillah. Barakallah Bu Anis. Selanjutnya Bu Fat, silakan nomor 17. Inna akhoha mubtada al-kabiru khobar Oke. fil masjidi MBK. Bentar, ini penanya nggak mau nulis. Tunggu. Oke. Al-Kabi apa tadi, Bu? Al-kabiru Al-Kabiru. Oke. Inna akhoha itu apa? mubtada Mubtada. Terus Al-Kabirunya? khobar Khobar. Dia nggak punya rangkaian dengan depannya, Bu. maksudnya gimana, Mas? Al-Kabiru ini tidak punya rangkaian fragmen dengan aho atau dengan ha gitu. Enggak. Itu kan artinya sesungguhnya kakak laki-lakimu yang besar di masjid gitu kan ya. Jadi kalau Nah, yang besar. Kalau ya. yang berarti kan masih ada mausufah sifah ya. Nah, ini sebenarnya al-kabiru itu sifat dari aho. Nah, saudara besarnya dia gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalau masih ada rangkaian dia satu kedudukan jadi mubtada semua gitu. Ya. Nggak bisa terpisah jadi khobar. Karena ternyata al-kabiru ini sifat dari aho ya. Ini sifat, ini mausufnya. Ini mudhof, ini mudhof ilaihnya. Gitu. Bisa dipahami? Tapi saya jawab itu salah, Us. Saya jawab mubtada Oh, gitu. sampai al-kabiru itu salah. Kok bisa ya? Bu Ani tadi jawabannya al-kabirunya khobar juga? Betul, enggak, saya al-kabirunya mubtada. Betul. Mubtada ya? Kok punya saya salah ya? Oh tuh. Iya. Coba sambil dicek lagi. Bentar, saya cek ya. Kok bisa ya?
Saya foto aja ya, tak Oh, taruh boleh, di boleh ke WhatsApp ya. ke ini aja Us ke Ini tadi salahnya di sini berarti ya, Bu Fat, salah satu ya? iya ke ini aja ya Us ke WA. Heeh, ke WA ya. Nggak bisa. Iya, emang nggak bisa kalau ke Zoom sih ke WA aja. Ini saya buka di grup. Oh Atau ini saya nyentangnya dua deh Us, Mubtada oh, saya centang, kabar juga saya centang. oke, ketemu ya salahnya di mana. Oh, Ini sebenarnya sebentar. maunya salah satu tapi kecentang dua-duanya ya. Oke, ini coba ini saya foto saya kirim di Oh WA ya, itu. Iya oke. kecentang. Oh, Oh. harusnya ini ya. Kalau mubtada aja benar. Gimana sih? Buat apa? Mau dibuat apa gunting? Ya boleh, boleh. Iya, ya. Kalau dijawab mubtada saja, insya Allah benar tadi ya. Iya. Gimana tadi artinya, Bu Fat? Boleh diulangin? Sungguhnya. Sesungguhnya kakakmu gitu aja ya, Us Mm-mm. kakakmu yang besar ya, atau saudara Heeh. laki-lakimu yang besar. Kalau jangan mu, ini ha. Kalau ha apa ya? Iya-nya saudara laki-lakinya yang Mm-mm. besar di masjid. Mm-mm. Ya, seperti ini ya. Oke, Alhamdulillah. Barakallah, Bu Fat. Selanjutnya 18, Kak Wilfa. Anak, terus Mm-mm. anharo, Mm-mm. al-qaryati, Mm-mm. ini was'atun ya, Ustaz. Ayo, ada alifnya. Oh, Wasi'ah. wasi'atun. Mm-mm. Mm-mm. Wasi'ah ya. Tadi kita mendengar innallaha wasi'un alim. Ya. Oke. Artinya dulu atau mau komponennya dulu boleh? Komponennya anharul qaryati itu mubtada. Mm-mm. Terus wasi'atunnya itu adalah khobar. Mm-mm. Artinya apa nih? Sesungguhnya, anharo itu sungai kan ya Ustazah? Iya, sungai-sungai ya. Qaryati itu desa. Mm-mm. Sesungguhnya sungai-sungainya desa gitu ya. Mm-mm. Wasi'atun itu saya nggak tahu wasi'atun itu apa. Mm-mm. Luas. Oh, sesungguhnya sungai-sungai desa adalah Adalah luas. gitu ya. Gitu. Adalah luas. Mm-mm. Iya, adalah luas. Ya, nih. Lanjut, nih barakallah Kak Wilfa. Lanjut ke Bu Anis lagi. 19. Innahu mubtada Mm-mm. imanu khobar billahi Mm-mm. wa rasulihi muta'alik bil khobar. Ya. Iman ada alasan nggak untuk jadi ringkas? Oh, enggak ada. Nggak ada, berarti imanun ya. Anun, nggih. Gimana ini innahu tadi sudah diuraikan ya? Mubtada, Mubtada imanun heeh, khobar khobar, billahi ini wa rasul. muta'alliq bil khobar. Artikannya gimana, Bu? Sesungguhnya dia Heeh. beriman pada Allah dan Rasulnya. Enggak tahu iman. Oh, carilah aja yang satunya dulu. Oke, udah kebuang nggak? Sungguhnya dia. Ya, enaknya gimana ini mengartikannya ya? Sungguhnya adalah gitu ya, adalah iman kepada Allah dan Rasul gitu ya. Hmm. Dia itu belum tentu manusia ya, bisa jadi sebuah sifat gitu mungkin bisa jadi ya. Atau ciri tertentu gitu kepada Allah dan Rasulnya. Oke, Alhamdulillah, Barakallah. Selanjutnya Bu Fat, 20. Ahsanul a'malu iqamatus sholatu ala waqtiha. Heeh.
Jangan semua dikasih tubuh, coba. Ini apa Ahsanul fragmennya apa amal. dulu? Amal yang paling baik adalah mendirikan sholat Oke. pada waktunya. Betul ya, Zarari sudah betul. Sekarang ahsan dan amal itu hubungan fragmennya apa? Ahsanul mudhof ilah ya. Oke, kalau mudhof ilahi berarti Amali. a'malu lali. Yang Li. mana? Ah, ya. Ahsanul amali. Amali. Terus matus, sholah, iqomah dan Li. sholah apa hubungannya? Idhofah juga. Idofa ya, jadi sholati. Oke, ala Waktiha. waktiha. Hadis ini kayaknya ya. Oke, mana mubtadanya? Ahsanul amali. Kabarnya? Iqomatus sholati. Oke, ala waktiha sebagai muta'alimul khabar gitu ya. Ya, tadi sudah paham artinya ya. Kalau saya tulis ahsanul a'mali bisa kita artikan dengan amal yang paling baik, amal yang baik atau sebaik-baiknya amal adalah, kita kasih kata adalah di sini, mendirikan sholat, iqamus sholati ala waqtiha gitu. Di atas waktunya atau di awal waktunya. Sebutan. Ya, mau ditanyakan dari latihan ini, clear insya Allah ya. Alhamdulillah tadi, walaupun gundulan, nilainya bagus-bagus, Masya Allah. Ya, kita tapi bersabar ya, di unit 4 ini akan banyak kita translasi lagi, mengharokati lagi gitu ya, nggak apa-apa. Insya Allah semua bermanfaat ya. Kadang ada yang dari Al-Quran, kadang ada yang tidak dari Al-Quran. Sekarang masuk ke materi yang baru yaitu multiple komponen jumlah ismiyah ya. Multiple komponen jumlah ismiyah. Tadi kita sudah tahu jumlah ismiyah itu komponennya ada mubtada, khobar, muta'alliq bil khobar ya. Ternyata ada yang multiple, berarti bisa jadi mubtadanya 2 atau khobarnya 2 atau muta'alliq bil khobarnya 2 gitu ya. Ya, kita mulai satu persatu. Setiap komponen jumlah ismiyah bisa lebih dari satu. Yang pertama adalah multiple mubtada ya, mubtadanya ada 2. Fungsinya adalah semakin menambah rasa penasaran. Ya, karena ditambah jumlahnya ada 2. Gitu. Mubtada 1, mubtada 2, khobar baru muta'alliq bil khobar. Ini yang keterangan di samping, fungsi mubtada menimbulkan rasa penasaran atau tashwiq. Ya, istilahnya tashwiq. Sudah saya naruh anak ini. Gimana ya? Kalau ambilkan bantal? Enggak. Lagi gunting kelinci. Iya sih, tenang. Contohnya, berapa ini? Nah, banyak. Dari sini dulu aja. Ulaika humus shodiquna. Nah, di sini ada ulaika ya. Ulaika dia rofa. Hum juga rofa. Shodiquna juga rofa. Rofanya ada 3 nih. Nah, harusnya kan tadi cuma mubtada, khobar, muta'alliq bil khobar bukan rofa. Maka kita harus menentukan mana yang mubtada, mana yang khobarnya gitu ya. Nah, jadi di sini tadi ada yang mubtadanya 2, menimbulkan rasa penasaran 2. Ya, ini ulaika artinya kan mereka itu gitu ya. Mereka itu, ini bisa ya, jadi menimbulkan rasa penasaran gitu. Kemudian hum juga artinya mereka gitu kan. Belum memberikan informasi kayak gitu tentang mubtada tadi. Jadi ini juga mubtada juga ya. Karena menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih lagi. Udah mana? Mereka itu mereka gitu ya. Nah, maka 2 ini dia menjadi mubtada 1 dan 2. Baru adalah as-shodiqun gitu. Orang-orang yang sodik gitu ya, orang-orang yang benar. Di adalahnya di sini dan ini as-shodiqun menjadi khobar. Jadi kita belajar untuk menentukan ya ketika ada rofa lagi mana dia yang mubtada, mana dia yang khobar. Lanjut, innaka anta allamul ghuyub. Ini rofa, ini apa namanya? Dia mubtada ya. Hafna sofa ismuha. Ini antanya rofa.
mulhu ini juga masih rofa lagi gitu. Maka anta di sini juga masih mubtada karena kita masih penasaran ya, innaka sesungguhnya kamu, anta kamu lagi gitu. Nah, ini mubtada 1, mubtada 2, barulah rofa yang ketiga ini dia menjadi khobar alamul ghuyub. Ini kita bicaranya pada Allah ya, innaka anta alamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah alamul ghuyub gitu ya, yang paling mengetahui tentang kegaiban. Lanjut contoh lagi, inna hadza. Inna hadza ini sudah harna sopa ismuha ya, sudah lengkap menjadi mubtada. Terus masih adalah huwa. Huwa ini juga lanya lam taukid ya. Kayak tadi lam taukid saya tingkat taukid. Penasaran lagi, sungguhnya ini dia gitu ya. Baru hakul yakin. Hakul yakin itu apa ya? Sebenar-benarnya keyakinan gitu ya. Ini menjadi khobar. Nah, contoh-contohnya bisa dicatat ya untuk menguatkan pemahaman kita. Wa innal akhirata. Nah, sungguhnya akhirah gitu. Ini mubtada, masih ada hiya di sini. Jadi seringnya yang dipakai untuk mubtada kedua ini apa? Nah, dhamir asli ya. Dhamir asli kan yang dipakai ada anta, ada hiya, ada huwa gitu, ada hum. Nah, maka adanya mubtada yang kedua itu sering tampilnya adalah dhamir asli. Mubtada kedua sebagai penguatan darul qoror gitu ya. Khobar darul qoror apa ya artinya ya? Ya, gitu itu contoh dari apa namanya? Tempat ketetapan atau kediaman ya. Rumah kediaman gitu, darul qaror. Intinya tetap tempat. Wa innal akhirata hiya darul qaror. Sungguhnya akhirat itu dia adalah ya, darul qaror, tempat kediaman yang tetap gitu ya. Ini al-qaror itu sesuatu yang ya sudah yang menetap gitu, sudah tidak ada perpindahan lagi setelahnya. Dipahami ya. Lanjut. Ini tadi tentang mubtada'nya double. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Ini hum-humnya diulang-ulang nih. Wahum ini ya mubtada atau rofa pertama dia jadi mubtada, anil akhirati muta'alimil khabar. Hum ghafiluna. Hum ada lagi di sini, Masya Allah. Jadi dia menguatkan lagi ya. Kalau kita anggap ini humnya khobar, nggak bisa karena dia bukan kabar, dia bukan informasi ya. Hum kan masih ya mereka gitu. Terus apa? Nggak ada jawaban, ini masih penasaran gitu. Maka domir asli di sini bukan khobar melainkan mubtada. Baru ghafiluna gitu, orang-orang yang lalai ya. Oke, di sini mubtada gitu. Jadi seringnya kalau ada mubtada yang kedua, dia bentuknya adalah dhamir asli. Lanjut, multiple khobar. Nah, jadi ini mubtadanya satu, kemudian khobarnya ada lebih dari satu ya. Sering terjadi pada asma Allah yang beriringan. Asma Allah yang beriringan bukan mausufah sifah ya, atau bukan sifah-sifah gitu. Tapi hubungannya adalah mubtada khobar. Fungsi khobar adalah menjelaskan tentang mubtada ya, antara khobar 1 dan khobar 2 ini tidak perlu ada wa ya, nggak perlu wa, ini sudah tahu bahwa dua-duanya khobar gitu, bentuknya sama ya. Wa huwal azizul hakimu gitu ya. Kita tidak bisa melabeli itu dengan
Mausufah sifah ya. Intinya kalau nama Allah yang beriringan ini konteksnya adalah mubtada khobar kayak gitu. Jadi dia khobar satu ya, maha perkasa gitu. Al-Hakim maha bijaksana gitu. Mubtada. Innallaha dia mubtada, sami'un maha mendengar, basir maha melihat gitu ya. Contoh dari multiple khobar. Innahu huwal azizur rahim. Innahu mubtada ya. Terus ada mubtadanya lagi huwa, masya Allah. Jadi mubtadanya ada dua, khobarnya juga ada dua ya. Maka sebenarnya kalau kita tilawah mulai sekarang ketika melihat ada mubtada dua seperti ini ya, perlu kita lihat ayatnya. Jadi sebenarnya dia Allah ingin memberikan perhatian yang lebih gitu atau memberi penekanan yang lebih di ayat itu gitu. Maka kemudian dikasih mubtadanya dua. Bisa jadi memang lebih penting ayatnya, maksudnya ya semua ayat penting ya. Jangan masih kita perlu memperhatikan lebih terhadap ayat-ayat yang punya mubtadanya dua gitu. Kayak misal di ayat innahu huwal azizur rahim tuh tentang apa ya? Kok dikasih huwa juga gitu kan, bisa aja innahu al azizur rahim sebenarnya juga bisa. Jika terdapat wa, maka dianggap sebagai satu kesatuan khobar. Ya, contohnya innallaha rabbi wa rabbukum. Maka kita labeli dia satu ya. Ini mubtada, Robbi wa rabbukum, karena ada wa di sini kita khobar. Dah, gitu aja. Nggak usah di Robbi sendiri, rabbukum sendiri, tidak perlu ya. Tanya lu. Nah, ya, boleh? Gimana? Berarti kalau khobar 1 dan 2 itu apakah harus ini yang menunjukkan sifat Allah gitu, kayak Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian Ghafurur Rahim. Kalau yang selain itu nggak bisa gitu, Gus, atau gimana? Selain itu, Allah alam ya, saya juga tidak bisa langsung menghadirkan contohnya. Cuman kalau kita ngikut yang di sini, dia seringnya terjadi memang pada asma Allah yang beriringan gitu, yang multiple khobar ini. Boleh kalau nanti ketika pembahasan ayat atau mengharokati kalau kita nemu ya. Jadi saya belum bisa menghadirkan contohnya yang lain nih. Optical khobar, kayak multiple khobarnya. Jadi kalau multiple khobar, pada cirinya, kita lihat cirinya aja ya. Intinya dia sesuatu yang memberikan informasi, dua-duanya sama-sama rofa, kemudian nggak ada wa di sana gitu. Ya sudah, itu jadi multiple khobar. Mungkin ada yang lain ya. Dan saya belum bisa menghadirkan contohnya. Wallahu a'lam. Oh, Masya Allah, tinggi banget yang senyum. Gitu. Jadi sementara yang kita ini kan pedomannya yang ini ya, asma Allah yang beriringan, dia jadi contoh dari khobar yang multiple. Lanjut, kalau ya sudah ya, ada lagi yang mau ditanyakan boleh? Lanjut, kalau tidak, multiple muta'alik bil khabar. Ini banyak mungkin ya. Jadi muta'alik bil khabar sebenarnya sama dengan khabar, cuman bentuknya jar wa majrur gitu ya. Walal akhiratu mubtada, khairun khabar, laka apa? Khabar apa? Nah, muta'alik bil khabar satu ya. Ini minal muta'alik bil khabar dua gitu ya. Sering ya kita belajar majrur dari satu. Apa ini mau apa? Tulis apa? Ini kalau dan Gambar aja, gambar kayak kemarin. coba ibu gambar es krim. Ya so gitu gambarnya. Soalnya tuh nyepetin Semangka kayak yang lain. beresin kan papa pulang. Ada bijinya, sehat. Nah, diwarnai. Nah,
Nah, itu lanjut dulu ya. Oke, selanjutnya. Oke, latihan lagi menentukan komponen jumlah ismiyah. Ini sudah, ini ayat ya. Hmm. Ya, silakan dikerjakan. Nempel itu idhofah dan jar majrur gitu Jar ya. majrur. Ya, dua fragmen awal yang kita pelajarin dia harus bergandengan ya. Depan belakang ya. Oke. Kalau bisa caranya dibereskan kertasnya, bukan cuma dikasih makanan. Ayo dibereskan dulu. Nanti boleh HP nanti. Ya. Semuanya dimasukkan ke mobil dulu. Sudah ya, bisa lanjut ya. Iya. Oke, nah, 28 giliran siapa ini ya? Bu Anis lagi. Monggo. Wahuwa mubtada Hmm, al-alimu khobar 1 al-hakimu khobar 2 iya. Oke. Alhamdulillah, 30. wa ulaika mubtada 1 hum mubtada 2 al-faizun khobar. Iya, alhamdulillah. Kita lihat dulu. Korea bisa sempurna atau enggak? Iya, oke. Alhamdulillah. Ya, itu ya. Tadi Kak Wilfa sudah sempurna ya, ya. Sudah, barakallahu fikum. Nah, sudah clear insya Allah ya tentang ini. Kalau tadi kesalahannya intinya perlu perbanyak latihan aja. Adik, dimakan. Kasih ke kakak. Nah, ini. Oke, masih ada waktu. Seperti tadi ya, kayaknya cukup cukup efektif ini. Gundulan lagi. Nah, kita tentukan dulu. Tapi ini panjang dan bukan ayat Al-Quran ya, jadi silahkan lebih teliti. Jadi paling atas. Buat dulu sekarang nomor 31. Silahkan. Ada Bufat? Belum kedengeran suaranya. Untuk Kak Wilfa dulu, silahkan. Yang ininya apa? Kitabu, kitabun. Ini diharokatin langsung ya? Bukan yang ngerjain yang tadi itunya nanti ya? Udah harokatin dulu aja. Kitabun hada. Sebenarnya kalau kitabun itu dia ada alifnya ya. Ini kita pakai ya. yang Kutubu. Kalau kitabun kayaknya kalau di Quran itu belum pakai yang alif kecil gitu. Semuanya pakai alif besar ya. Kalau kayak gini berarti kutub ya. Kita pakai yang kutub. Kutubun. Kutubun, oke. Kutubu hada ustadati. Ustadi. Ini saya salah tadinya sakilatun tapi di sini sakilatun ya. Sakilatun ya. Artinya gimana Kak artinya? Bukunya Ustadz ini adalah besar ya gitu ya Ustaz. Ini berat ya. Oh berat. Berat. Besar kan kabir. Oh iya. Ya, kenapa jadi sifatnya sakilatun? Kayak apa namanya khobarnya sakilatun kan ini benar kutubu ya. Kalau kitab kan nanti dia laki-laki. Oke, jadi hadanya mengarah ke ustadz ya, saya garis bawah ini. Oke, berarti mana mubtada khobarnya? Mubtadanya itu adalah kutubu hadal ustadati. Ustadi. Terus sakilatun? Sakilatunnya khobar. Khobar ya. Ingat bahwa mubtada dan khobar harus sama ini ya, bilangan dan gendernya.
bilangan dan gendernya. Oke, lanjut 32. Clear ya ini ya. Hadal ustadi dia mengarah ke mudhof ilaih, maka hadanya taruh di tengah idofahnya itu. Saqilatun. Lanjut Bu Anis. 32. Hadihi. Mm-mm. Saya nggak tahu juga ini artinya apa ya. Paling panjang, coba. Paling panjang. Berarti gimana polanya? Paling banyak. Atulah. Pola af'alu ya, kayak paling besar akbaru. Au Kalau apo. paling panjang, Apo walu berarti. betul. Apa? Walu. Oke. Kenapa deh? Ayat apa ya? Ayatan ya, Us. Gimana? Kalau paling panjang, dia harus jadi kalau nggak ada alif lam, dia jadi mudhof. Berarti apa walu? Oh, ayatin. Ya. Jadi kalau komparasi yang superlatif, dia antara dikasih alif lam atau dia jadi mudhof. Gitu, ya. Di sini nggak ada alif lamnya, berarti kita jadikan dia mudhof. Atau walu ayatin, terus Di hadihi suro apa ya? Hadihi surotin ya. suroti ya, ada alif lamnya. Oh iya. Menentukan apanya, dilihat dari depannya lagi, depannya hadihi. Depannya hadihi fi, berarti dia Iya, masih jadi korbannya jar. Karena isyarah dan musyarun ilaih harus sama juga 4 propertinya. Kalau hadihi jar, surahnya juga jar. Ya. Sekarang mubtada khobarnya mana Bu? Hadihi Hmm. atwalu ya. Atwalu jadi. Atau walu, gimana? Hadihi sebagai apa? Sebagai mubtada. Atau walu ayatin? Atau ayatin khobar. Di hadihi surati muta'alik bil khobar. Iya, yang ini ya. Mengartikannya bagaimana? Ini ayat terpanjang. Kasih adalah ya, biasa kan setelah mubtada kasih Ini adalah. Ayat terpanjang dalam surat ini. Ade, jangan mainin mejanya nih. Ya, di surat ini betul. Ini ada ayat terpanjang dalam surat ini. Ya, betul. Insya Allah mengertikan seperti ini ya. Kira ada yang mau ditanyakan? Banyak sekali harus diingat-ingat itu. Apa walu? Iya. Ya, insya Allah ya. Ya, kita belajar bahasa kayak gitu ya. Kaidahnya memang banyak gitu. Lagi di bahasa Arab. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Sambil memang ini apa namanya, kalau nyari contoh ayatnya sulit gitu ya. Jadi kita hadirkan contoh-contoh kayak gini biar semuanya bisa teringat. Terus kalau yang surat itu ada tasjidnya enggak ya nanti? Di sinnya? Nggih. Hadihi surat. Tasjidnya bukan tasjid asli ya, tasjid untuk tajwid aja, maksudnya untuk membaca aja gitu. Oh, gitu. Tapi sebenarnya enggak harus dikasih Al-Quran ya. Ya, selain itu di Al-Quran sebenarnya juga aslinya kan nggak ada tasjidnya, cuman maksudnya dihadirkan oleh ulama kita biar kita nggak bingung. Oh, itu syamsiyah, berarti alif lamnya nggak terbaca, maka diberikan tasjid di huruf selanjutnya. Lanjut ya. Bu Fat, silakan. Sudah Anda bisa? Udah dengar suara saya ya. Ini saya dengar ya. Jelas ya. Oke. Sohibu hada ta'amul ladzi naimu amamaha. Oke. Amamahu. Oke, amamahu. Baringin dulu. Bentar, ini harokatnya sebenarnya masih ada koreksian ya, tapi kita mau pada khobarnya dulu diuraikan. Mubtada'nya sahibu hada ta'amul ladzi itu sampai ladzi itu mubtada. Oke, mubtada. Kemudian naimunya khobar amamahu MBK. Oke, ya. Sudah betul secara komponen ya. Nah, sekarang
Sahibu hada ta'amu alladhi. Ini ada fragmen apa saja, Bu? Ada idhofah. Idhofah. Yang mana? Sahibu Sahibu hada. hada. Hada sama at-ta'am ada hubungannya nggak? Ada. Apa? Isyarah wa musyarun ilaih Isyarah. ya. Iya. Nah, isyarah wa musyarun ilaih harus sama 4 propertinya. Kalau hada dia mudhof ilaih kan jar. Berarti at-ta'amnya harusnya Jar juga. jar juga. Oh. Nah, ya, karena hada dengan belakangnya kalau musyarun ilaih itu harus sama 4 propertinya. Kayak mausufah sifah ya syaratnya. Syaratnya kayak masuk sifah. Jadi kalau hadanya jar, to'amnya juga harus jar. Jadi sahibu hadat to'ami. Makanya Allah dirinya sudah benar. Ya, kan makanan yang lezat gitu kan. Ya. Sudah benar nih mau sifat gitu. Cuma tadi yang to'ami aja yang ini ya, bentar ya. Jadi sahibu hadat to'ami ini apa namanya? Mudhof. Ini mudhof ilaihnya segini ya, mudhof ilaihnya. Nah, gitu. Mudhof ilaihnya segini deh. Nah, tapi di dalam mudhof ilaih itu ada isyarah wa musyarun ilaih dan juga mausufah sifah gitu ya. Ya. Kemudian khobarnya Bu, naimu atau naimun. Ada alasan nggak Bu dia jadi ringkas? Oh iya, naimun berarti. Ya, kalau tidak ada alasan kita ambil yang utuh. Naimun, betul. Amamahu apa namanya dia apa? Dorof ya, spesial mudhof dorof, betul. Amamahu muta'alliq bil khabar. Kalau mau diartikan gimana bukan? Pemilik sahibu diartikan pemilik aja ya. Betul pemilik. Pemilik makanan yang lezat ini tidur di depannya gitu. Ini tidur di depannya. Depannya makanan ya. Ya, seperti ini. Ininya mengarah kepada makanan ya. Nah, ya, itu Masya Allah. Ya, barakallah Bu Fat. Lanjut ke siapa ini? Kak Wilfa. Ya, silakan. Panjang nih. Kita selesaikan sampai 35 dulu baru ditutup ya. Fakihatu hadhihi asyajarati aktsarun min fakihati tilka asyajarati. Oke. Mubtada khobarnya bagaimana? Fakihatu hadhihi syajarati itu mubtada. Alhamdulillah. Terus Ya Allah, ya. Apa ya? Oke, mubtada kemudian aksarunnya khobar. Terus min fakihati tilka syajaratinya apa namanya? Muta'alliq bil khabar. Muta'alliq bil khabar. Oke, ya. Bentar, ada koreksinya sedikit. Fakihatu hadhihi syajarati. Betul ya. Kalau mau diartikan apa fakihatu hadhihi syajarati kan? Fakihatu itu apa ya, Ustazah? Buah-buahan. Berarti buah-buahannya pohon ini. Aksarun artinya apa? Kenapa? Aksarun artinya apa? Nggak tahu. Oh iya. Kasir, kalau kasir apa kasir? Kasir. Jazakillah khairan kasir gitu. Kasir apa artinya? Banyak, iya betul. Aksaru adalah komparatif dari kasir ya. Oh, lebih. Berarti lebih banyak. Jadi kalau isim lebih banyak dikasih tanwin nggak? Oh, aksaru. Oh, enggak ya? Enggak ya, karena dia bentuknya isim aksarumin. Oh, berarti ini komparatif ya. Apa namanya? Lebih banyak, lebih bukan paling ya, bukan paling banyak tapi lebih banyak. Jadi ini pakainya aksaru. Pola isim tafdhil dia no kasroh no tanwin ya. Min fakihati tilka syajarati sudah betul ya. Nah, lebih banyak dari apa Kak sekalian? Dari buahnya pohon itu.
Iya, betul. Ya, jadi silakan ditulis sendiri masing-masing ya. Buah pohon ini lebih banyak dari buah pohon itu gitu intinya. Lanjut 35 ke Bu Anis. Tilkal madrasatil islamiyati Masih ada. Adil. Hah? Lagi. Terus. apa itu faidah apa ya? Hmm. Faidati ya mungkin. Apa faidatu ya? Coba dulu. Nggak tahu yang ini apa? Oh, oke. Labana. Libintika. Hadihi. Hadihi, oke. Ya, coba mubtada khobarnya dulu. Tilkal madrasatil al islamiyati ada. Ada ya. Oh, nah ini apa nih? Ini udah nggak ada kaitan dengan depannya. Artinya apa tuh? Faidah, bermanfaat, berfaedah gitu ya. Manfaat. Jadi kita pakainya dia khobar ya, faidatun gitu. Dia memberikan manfaat atau bermanfaat gitu. Faidatun berarti jadi apa komponennya? Khobar. Khobar. Oke, berarti untuk libinti kahadihi itu udah mau apa namanya? Binti apa binti? Rumah ya. Ini kali bil khobar karena ada li di depannya ya. Nah, mengartikannya gimana? Yuk pelan-pelan. Tilkal madrasatil islamiyati berarti madrasah Islamiyah itu gitu ya. Sambil ditulis masing-masing adalah bermanfaat libintika hazihi untuk anak perempuanmu. Ini. Ininya mengarah kepada binti ya. Ini mengarah kepada binti, maka hazihi. Kalau ka kan hada. Di binti ya intinya itulah hazihinya mengarah ke binti ya. Untuk anak perempuanmu ini ya. Sekali lagi silakan ditulis masing-masing. Madrasah Islamiyah itu adalah bermanfaat li binti hazihi untuk anak perempuanmu ini. Ya. Oke, mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ustazah mau tanya, kenapa madrasati bukan madrasatu? Oh, iya. Kenapa madrasati ya? Mubtada tuh harusnya rofa ya. Tilka tidak membuat jar ya. Oh iya, saya tadi juga agak bingung nih. Terus saya nulisnya U sebenarnya di tulisan saya U tapi yang terucap I gitu ya. Saya iya aja. Saya fokusnya bukan ke sana soalnya udah. Oke, ya betul. Terima kasih ya Pak. Jadi ini madrasatu ya. Karena di awal kalimat ya. Tilkal madrasatu al-islamiyatu. Ini saya emang nggak lihat di jawaban ya, jadi sambil saya juga merojaah juga. Oke, jadi kalau ada koreksian atau ada kejanggalan silahkan bisa ditanyakan. Oke, kalau ada lagi mau ditanyakan? Sudah. Sudah, ya. Ustazah terputus apa ya? Iya, ada suaranya Mbak. Di dalam bicara fragmennya. Kalau ini sudah kalimat. Ustazah, yang tadi kayaknya Ustazah bicara tapi nggak kedengeran. Oh, yang mana ya? Ya ini intinya jadi PR gitu aja ya. Oh, ini PR. PR. Ya silakan di screenshot. Nanti bisa dikerjakan kirim ke saya. Pelan-pelan saja. Hati-hati di pengharokatannya. Makanya saya mohon maaf ya kalau kadang ada yang ngirim PR nggak langsung saya koreksi. Soalnya kalau nggak fokus banget juga akhirnya apa ini gimana koreksinya kalau nggak fokus, jadi harus mencari fokus dulu. Insya Allah itu dulu. Barakallahu fikunna jami'an. Nanti untuk Bu Lilis dan Bu Nina bisa melengkapi